Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim independen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analika data dan penggunaannya pada penentuan sampel audit. Yang beranggotakan Anggiarta Purba, Febriani Silaban, Robi Pratama Sipangkar, Rutra Rosario, Setia Mayasari, dan saya Windasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analika data. Analika data adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan. Dalam audit, analika data digunakan untuk mengidentifikasi pola, anomali, atau resiko yang berpotensi terjadi pada data keuangan atau operasional perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penentuan sampel audit. Penentuan sampel audit adalah proses memilih sebagian data yang akan diuji atau dianalisis untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keseluruhan populasi data, karena audit biasanya dilakukan terhadap volume data yang besar. Metode sampling diperlukan untuk memastikan efisiensi tanpa mengurangi akurasi. Secara sederhananya, penentuan sampel audit itu sebenarnya adalah strategi untuk memilih sebagian kecil data dari keseluruhan populasi, karena nggak mungkin ya kita periksa satu persatu. Kita hanya fokus ke data yang paling relevan atau berisiko tinggi. Misalnya, transaksi dengan nilai besar, pola yang nggak biasa, atau yang terlihat mencurigakan. Intinya itu kita harus benar-benar memastikan sampel yang dipilih itu bisa mewakili kondisi keseluruhan data, supaya hasil audit tetap akurat dan efisien dan lebih mempersingkat waktu. Hubungan antara analitika data dengan sampel audit. Hubungan antara analitika data dengan sampel audit ada tiga. Yang pertama, mempercepat identifikasi resiko. Dengan adanya analitika data, auditor dapat dengan cepat menganalisis populasi data yang diambil untuk mengidentifikasi area yang berisiko tinggi. Yang kedua, meningkatkan akurasi. Data yang telah diolah melalui teknik analitik membantu auditor memilih sampel yang relevan dan signifikan. Yang ketiga, mengurangi biaya dan waktu. Dengan adanya teknologi analitik ini, auditor tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan secara manual terhadap keseluruhan populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis analitika data dalam sampel audit. Yang pertama yaitu analitika deskriptif. Analitika deskriptif ini menganalisis data historis untuk memberikan gambaran umum seperti distribusi transaksi atau tren pengeluaran. Yang kedua yaitu analitik diagnostik. Analitik diagnostik adalah mengidentifikasi penyebab anomali atau penyimpangan dalam data. Yang ketiga yaitu analitik prediktif. Analitik prediktif ini menggunakan metode statistik untuk memprediksi risiko yang mungkin terjadi berdasarkan peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir yaitu analitik perspektif, yaitu memberikan rekomendasi langkah yang harus diambil berdasarkan analisis data. Adapun beberapa langkah menggunakan analitika data untuk penentuan sampel audit, yaitu yang pertama, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang relevan seperti transaksi keuangan, laporan inventaris atau data penjualan. Yang kedua, pengolahan data, yaitu dengan membersihkan dan mempersiapkan data untuk analisis, misalnya menghapus data duplikat atau error. Dan yang ketiga yaitu analisis data yang menggunakan perangkat lunak analitik untuk mengidentifikasi pola, tren atau anomali. 4. Pemilihan sampel berdasarkan hasil analisis. Auditor memilih sampel berdasarkan 1. Risiko tertinggi, memprioritaskan transaksi yang menunjukkan anomali. 2. Ukuran dan nilai material, memilih transaksi yang dengan nilai signifikan. 3. Atribut spesifik, misalnya transaksi yang terjadi di luar jam kerja normal. 5. Validasi dan pengujian auditor, memeriksa sampel yang telah dipilih untuk memastikan kepatuhan dan akurasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.